Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem database terpusat. Adapun anggotanya, ada saya Emir, saya sendiri Emir Otman, kemudian ada Halda, ada Hedi, ada Puja, ada Salsa, ada Sinta, dan ada Sony. Untuk itu kami di sini akan mempresentasikan terhadap hasil yang kami buat tentang sistem database terpusat. Untuk materinya akan disampaikan oleh Salsa. Oke, terima kasih Emir sudah menyempatkan waktu untuk saya mempresentasikan tentang pengertian database terpusat. Perkenalkan, nama saya Salsa Karomarantika. Jadi, menurut Fatansyah tahun 2004, sistem basis data terpusat merupakan suatu sistem yang menempatkan data di suatu lokasi saja dan semua lokasi lain mengakses basis data di lokasi tersebut, di mana tugas server di sini hanya melayani permintaan dari klien. Sistem basis data terpusat merupakan kebalikan dari sebuah sistem basis data terdistribusi, di mana dalam sebuah sistem basis data terpusat, sebuah server yang menyediakan informasi di dalam basis data hanya terdiri dari satu server saja, sebagai pusat dan juga sebagai komputer induk bagi seluruh sistem dan juga jaringan yang ada. Sedangkan sistem basis data terdistribusi adalah sebuah sistem basis data yang berisikan sekumpulan bagian di mana tiap-tiap bagian dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu bagian atau beberapa bagian. Dalam database terpusat, semua data organisasi disimpan di satu tempat seperti komputer mainframe atau server. Pengguna di lokasi terpencil mengakses data melalui Wide Area Network atau WAN menggunakan program aplikasi yang disediakan untuk mengakses data. Basis data terpusat atau mainframe atau server harus dapat memenuhi semua permintaan yang datang ke sistem, karena itu dapat dengan mudah menjadi hambatan. Tetapi karena semua data berada di satu tempat, lebih mudah untuk memelihara dan membuat cadangan data. Selain itu, lebih mudah untuk mempertahankan integritas data. Karena begitu data disimpan dalam database terpusat, data yang sudah usang tidak lagi tersedia di tempat lain. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Emir. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Salsa telah menjelaskan tentang pengertian database terpusat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai perbedaan database terpusat dan terdistribusi. Oke, silakan. Baik, terima kasih Emir. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sistem database terpusat dan sistem database terdistribusi. Nah, apa sih sistem database terpusat? Sistem database terpusat merupakan sistem basis data yang dikontrol secara terpusat, atau biasa juga dikatakan hanya memiliki controller, yang dimana data yang disimpan hanya di satu komputer saja, dan untuk dapat informasinya, kita harus terhubung ke komputer utama yang disebut server. Nah, sedangkan sistem database terdistribusi adalah bagian dari sistem komputer terdistribusi atau disebut juga distributed computing. Dengan basis data terdistribusi, operasi basis data dapat dikendalikan dari satu komputer saja dan bisa dijalankan pada mesin-mesin yang lain. Jadi, terpusat dan sistem database terdistribusi yaitu kalau sistem database terpusat, hak aksesnya itu ada di server. Jadi kalau kita ingin meminta informasi, kita harus terhubung ke komputer itu yang disebut server. Nah, kalau misalkan di database terdistribusi, semua komputer tuh dapat hak yang sama gitu. Jadi nggak usah minta izin dulu ke server. Itu mungkin pembahasan untuk perbedaan antara sistem database terpusat dan sistem database terdistribusi. Silahkan Emir untuk dilanjutkan pembahasan yang berikutnya. Terima kasih Puja. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya selanjutnya. Mangga, silahkan. Baik, terima kasih Emir. Pada sistem database terpusat ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertama ada sistem terpusat single user system.
digunakan hanya untuk satu user saja atau satu CPU dan satu atau dua hard disk serta hanya satu user yang menggunakan komputer pada waktu yang bersamaan. Kedua, sistem operasi yang digunakan ini mungkin hanya mendukung untuk penggunaan satu user saja. Yang terakhir, tidak menyediakan banyak fasilitas untuk kontrol konsekuensi dan pemulihan terhadap sistem crash karena hanya diakses oleh satu user saja. Seperti contohnya personal komputer atau workstation. Selanjutnya ada sistem terpusat multi-user system. Pertama, memiliki kapasitas disk dan memori yang lebih banyak, jumlah CPU yang lebih banyak, serta sebuah sistem operasi yang mendukung multi-user. Kedua, sistem multi-user melayani banyak pengguna yang dihubungkan ke sistem melalui terminal. Ketiga, sistem multi-user biasa disebut dengan server system, contohnya server komputer. Terima kasih, saya kembalikan lagi pada Emir. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tentang sistem database terpusat. Saya sendiri ya, maaf. Oke, langsung aja. Jadi dalam sistem database terpusat, secara sistematisnya yaitu dalam sebuah sistem basis data terpusat, sebuah server yang menyediakan informasi di dalam basis data hanya terdiri dari satu server saja sebagai pusat dan juga sebagai komputer induk bagi seluruh sistem dan juga jaringan yang ada. Jadi kalau di dalam gambar sini udah terlihat ya, kita di sini database pusatnya atau servernya ini yang Citrix database server ini menjadi server utama, di mana server utama ini menampung informasi dan data yang ada, sehingga nanti komputer-komputer lainnya atau kita bisa bilang istilahnya project atau misalnya istilahnya user lah, user ini nanti database terpusat dari server utama akan mengirimkan ke project yang lain atau user lain. Atau misalnya dalam dunia nyata kalian tahu pasti Mobile Legends atau AoV atau PUBG. Nah, itu sama, dia mempunyai server di mana server tersebut akan mengirimkan ke user lain. Misalnya Sony, orang yang salah satu misalnya main Mobile Legends. Nah, orang dapat misalnya saya dapat informasi yang sama kayak ini kayak si Sony sama Salsa. Nah, itu artinya dari database terpusat itu mengirimkan datanya. Tapi itu harus di request dulu dari si usernya. Nah, berbeda dengan sistem basis data secara distribusi. Kalau distribusi itu dia mempunyai banyak server, yang tadi udah dijelaskan sama Puja, mempunyai banyak server, nggak hanya satu server saja, sehingga kalau misalnya satu server ini rusak atau istilahnya terkena bencana sehingga rusak data dan informasinya, maka nggak ada yang membackup-nya. Tapi kalau distribusi itu ada yang membackup-nya. Misalnya kejadian yang server AoV. Nah, itu server AoV terbakar ya. Karena terbakar itu, kejadian itu, karena dia pusatnya di situ saja, maka nggak ada yang membackup-nya. Sehingga ya informasi dan datanya pada hilang. Nah, kalau misalnya Mobile Legends itu ada servernya sendiri. Nah, jadi seperti itu sistemnya. Ya, mungkin kalian bisa mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Mungkin sekian saja apa yang saya dapat jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa nih? Kelebihan dan kekurangan database terpusat sama rekan saya. Mangga. Ya, terima kasih kepada Emir yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan kelebihan dari basis data. Oke, untuk sistem basis data terpusat ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan. Lalu, maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data
hanya berlokasi pada satu tempat saja. Lalu, proses update dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Lalu, pengecekan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Lalu bisa jadi implementasikan pada startup dan juga perusahaan atau institusi kecil dengan biaya minim, lalu lebih mudah untuk diaplikasikan dan juga diimplementasikan. Lalu redundansi yang dapat dikurangi. Yang selanjutnya control security dapat dilakukan DBA. Maksudnya dapat mengatur kewenangan penggunaan database, update, retrieve, delete, dan sebagainya. Lalu integrasi dapat dipertahankan. Integrasi dapat dipertahankan hal ini adalah sebagai akibat dari penghindaran non-konsisten dan pengontrolan security. Lalu pertentangan kebutuhan antar user dapat diatasi. Seperti database dibangun dengan prioritas kepentingan seluruh enterprise. Lalu kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Mungkin itu kelebihan dari sistem basis data terpusat. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Halda. Untuk selanjutnya, akan membahas kekurangan tentang database terpusat oleh Sinta. Silakan. Baik, terima kasih Emir. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu kekurangan dari database terpusat. Yang pertama, membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama lagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Kapasitas hard disk yang besar. Yang ketiga, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan juga. Selanjutnya, perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Lalu, jika database-nya macet, maka seluruh bagian atau lokasi juga akan ikut macet. Yang selanjutnya, pemrosesan lambat karena hanya pada satu tempat dengan volume data yang banyak. Data terpusat berarti data adalah milik umum. Kemampuan pembagian data menyebabkan data terjadinya pelanggaran wewenang dan security data. Yang terakhir ada kedua hal di atas dapat diatasi dengan tambahan suatu sistem security dan hal ini berarti penambahan biaya pada sistem. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada Emir untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sinta. Untuk selanjutnya akan dibahasakan saya tentang implementasi dan pengaturan sistem database terpusat. Mangga. Baik, terima kasih kepada Emir telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang contoh dari implementasi dan juga mengaplikasikan dari sistem basis data terpusat. Untuk lebih jelasnya mengenai implementasi dan juga aplikasi dari sebuah sistem basis data terpusat, kita dapat melihat contoh sebagai berikut. Yang pertama, .com merupakan sebuah situs portal berita yang lengkap dan banyak diakses oleh berbagai kalangan. Terus yang kedua, Detak merupakan sebuah situs yang memiliki kantor pusat di Bogor. Dari detak.com akan memanfaatkan aplikasi manajemen sistem basis data agar setiap informasi dan juga data yang diperoleh detak.com dapat diteruskan dan dibaca oleh user. Dalam hal ini, meskipun bisa diakses oleh jutaan orang per hari di seluruh belahan dunia, detak.com hanya membutuhkan satu kantor pusat yang mana di dalam kantor pusat tersebut memiliki ruangan khusus server yang mempunyai segala informasi dan juga data. Yang terakhir, dengan begitu meskipun hanya memiliki satu buah server database, detak.com hanya tetap mampu melayani kebutuhan para usernya dalam melakukan akses informasi dan juga data berupa
berita yang lengkap, aktual, dan juga informatif. Baik, terima kasih. Mungkin yang saya bisa jelaskan, kembalikan lagi kepada Emir. Oke, terima kasih jadi untuk penjelasannya. Oke, untuk referensinya ini bisa dilihat. Dan untuk kesimpulannya, jadi untuk database terpusat itu jadi merupakan sebuah data atau informasi yang disimpan dalam satu server. Jadi kita hanya mempunyai basis data yang disimpan dalam satu server saja, yaitu server utama, di mana server utama ini nantinya akan membagi ke node-node terkecil atau ke user-user lainnya. Berbeda dengan halnya database distribusi, karena dia mempunyai server yang banyak sehingga bisa membackup. Tentunya sistem database terpusat ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang sudah dijelaskan tadi. Seperti halnya kelebihannya yaitu dari segi maintenance mungkin lebih mudah. Tapi dari kekurangannya ya untuk membackup datanya sendiri ya akan sangat sulit. Bahkan bisa kehilangan data tersebut. Nah, jadi ya tentunya database terpusat ini ya hanya digunakan mungkin cocoknya untuk di lokal area saja. Sepertinya kayak perusahaan yang membutuhkan aplikasi untuk di tempat itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari kami penjelasannya. Bila banyak kesalahan, kami mohon sebesar-besarnya. Saya Emir dan rekan-rekan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.